Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya hanya ingin membagikan perasaan di situasi yang masih tidak jelas seperti ini. Dimanapun kita berada, kita mengalami suatu masa-masa yang sulit, masa-masa yang sekali lagi tidak jelas. Saya di sini, sekalipun saya tidak tinggal di tanah air, kita juga mengalami pandemik corona, yang virus yang kita nggak bisa lihat. Kita sama-sama mengalami masa-masa yang ketidakjelasan, yaitu yang biasa bisa pergi keluar dengan bebas, terutama yang biasa keluar untuk pergi bekerja, yang sekolah tidak bisa bersekolah, kemudian tempat-tempat umum banyak yang ditutup, dan kita sama-sama nggak tahu ini mau sampai kapan situasi nggak jelas seperti ini. Tapi ada hal yang masih kita syukuri, bahwa kita diberi kesehatan, kita dijagai oleh Tuhan, dan harapan kita semua hal ini akan berakhir dengan segera. Mudah-mudahan, tidak tahu, mungkin 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, atau mungkin sampai akhir tahun. Mudah-mudahan sebagai anak-anak Tuhan, jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berharap bahwa kita mempunyai Tuhan yang melindungi kita. Melindungi kita dari mara bahaya, melindungi kita dari sakit penyakit, dari virus, dari bakteri, dari apapun juga. Pada masa dahulu, pada zaman dahulu, orang-orang seperti kita, orang-orang yang percaya, yang mengikut Tuhan Yesus, yang disebut believer, para pengikut Tuhan yang disebut Kristen yang pertama, juga pernah mengalami masa-masa ketidakjelasan seperti kita. Ya, saya ingatkan kembali kisah pada Alkitab, para pengikut Tuhan, ke-12 Rasul, maksudnya orang-orang pada zaman dahulu, pada masa Tuhan Yesus masih hidup. Mereka senang karena mereka hidup bersama Yesus, tinggal bersama, berjalan ke sana kemari mengikut Tuhan, kemudian melihat Yesus mengadakan mukjizat di sana sini. Tetapi Tuhan Yesus pernah mengatakan pada mereka bahwa Dia akan mati di kayu salib, Dia akan meninggal 3 hari, kemudian 3 hari berikutnya Dia akan bangkit. Saya yakin mereka tidak menganggapnya itu hal yang serius, atau bahkan mereka sama sekali tidak mengerti apa itu artinya Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Tetapi setelah kejadian itu memang terjadi, tentara Romawi menyalibkan Tuhan Yesus, kemudian mati di kayu salib. Tuhan Yesus dikuburkan di dalam gua, dan murid-murid itu pulang bersama ibu Yesus dan para wanita. Terbayang nggak perasaan mereka? Masa itu mereka pasti merasakan hal-hal yang tidak jelas. Terus kita ini bagaimana dong? Apa yang akan terjadi pada kita selanjutnya? Mereka tidak mengerti, belum sepenuhnya mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit di hari ketiga. Itulah mungkin perasaan yang sama yang dirasakan dengan kita pada saat ini. Karena pada saat itu juga murid-murid pasti berpikir begini, Juru selamat kita, Tuhan kita telah pergi, terus apa yang terjadi pada kita? Terus bagaimana selanjutnya? Tetapi sungguh kan, Tuhan Yesus menepati janjinya. Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri pada mereka, suatu yang tidak pernah mereka duga-duga, dan itu nyata. Jadi pada saat sekarang ini, saya hanya ingin mengingatkan kita anak-anak Tuhan, jangan kita merasa sendiri, jangan kita merasa bimbang terus, khawatir, dan dalam masa-masa tidak jelas seperti ini. Percayalah bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus itu ada. Tidak pernah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini di luar kontrol Dia. Tuhan Yesus
ada dan selalu bersama kita pada masa-masa susah sekalipun. Dan terutama buat kita paling ingat datang kepadanya, mencari Dia, memohon, berdoa pada masa-masa susah. Sebetulnya Tuhan Yesus itu selalu ada pada masa apapun. Saya akan mengingatkan firman Tuhan yang berhubungan dengan ini. Saya akan bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Demikian saudara seiman, semoga memberkati. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang.